Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Gigi Esi Oktiara, spesialis kedokteran gigi anak dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Pada pertemuan kali ini, kita akan melihat video pembelajaran mengenai pemeriksaan berkala yang dilakukan pada seorang anak. Hal yang harus kita perhatikan pada pemeriksaan berkala adalah kita melihat bagaimana perawatan kita sebelumnya, apakah masih dalam keadaan baik ataukah sudah rusak. Kemudian kita memperhatikan apakah ada karies baru pada gigi anak, dan kita juga melihat apakah ada gigi yang sudah goyang fisiologis yang perlu kita lakukan pencabutan. Di samping itu, yang terpenting adalah bagaimana tingkat kebersihan rongga mulut anak. Apakah sudah ada perbaikan atau malah lebih buruk. Dan pada karies rampan, yang sebelumnya adalah karies rampan, bagaimana pola dietnya? Apakah sudah menjadi lebih baik atau masih tetap? Nah, hal tersebut apabila kita temukan pada pemeriksaan berkala, maka kita harus melakukan dental health education maupun melakukan analisis diet kembali. Untuk mengetahui bagaimana pemeriksaan berkala yang dilakukan pada seorang anak, maka mari kita bersama-sama menonton video pembelajaran kali ini. Video pembelajaran kunjungan berkala pada anak. Kunjungan berkala anak ke dokter gigi. Kunjungan berkala ke dokter gigi adalah kunjungan yang dilakukan secara rutin untuk mendeteksi kelainan di dalam rongga mulut setelah perawatan selesai dilakukan. Kunjungan berkala anak ke dokter gigi rutin dilakukan minimal 6 bulan sekali. Pada anak dengan resiko karies tinggi dilakukan setiap 3 bulan sekali. Tujuan kunjungan berkala ke dokter gigi pada anak: melihat kondisi perawatan yang telah dilakukan sebelumnya, melihat apakah terdapat karies sekunder, melihat apakah terdapat karies baru pada gigi, melihat apakah terdapat kegoyangan gigi secara fisiologis sehingga dibutuhkan pencabutan, melihat kebersihan rongga mulut, dan melihat apakah terdapat perubahan diet pada anak. Keberhasilan perawatan gigi pada anak tergantung pada ketelitian pemeriksaan, diagnosa yang tepat, dan perawatan yang tepat. Untuk mencapai hal tersebut, harus ada kerjasama yang merupakan segitiga yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu anak, orang tua, dan dokter gigi. Skenario kasus: seorang anak usia 7 tahun dibawa ibunya ke dokter gigi dengan tujuan kunjungan berkala setiap 3 bulan sekali untuk memeriksa semua gigi dan perawatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dokter gigi akan melakukan prosedur pemeriksaan pada saat kunjungan berkala. Status pasien awal: pemeriksaan sekitar mulut, bentuk muka, kelenjar getah bening, TMJ normal. Pemeriksaan jaringan lunak mulut, bibir, mukosa, palatum, lidah, tonsil normal. Pada gingiva ditemukan gingivitis. Pemeriksaan gigi sebagai berikut. Kebersihan rongga mulut atau ohis pasien sedang. Berikut gambaran klinis pasien sebelum dilakukan perawatan. Prosedur pemeriksaan kunjungan berkala pada anak. 1. Persiapan alat dan bahan. 2. Mengisi identitas anak. Pada kunjungan berkala, identitas anak tidak perlu ditanyakan kembali kecuali ada perubahan identitas seperti pindah alamat rumah dan perubahan nomor telepon. 3. Mencatat keadaan umum anak. Pada kunjungan berkala, memeriksa kembali keadaan umum anak seperti ada atau tidaknya perubahan status gizi, serta menanyakan kembali apakah anak pernah atau sedang dirawat dokter umum atau spesialis dalam waktu 3 bulan terakhir. Never waste my time, you all I want.
4. Mengisi riwayat pre dan post natal anak. Pada kunjungan berkala, riwayat pre dan post natal tidak perlu ditanyakan kembali. 5. Mengisi riwayat medis. Pada kunjungan berkala, riwayat medis ditanyakan kembali apabila anak ada menderita sakit berat dalam waktu 3 bulan terakhir. 6. Mengisi riwayat diet. Pada kunjungan berkala, menanyakan kembali riwayat diet anak sekarang, seperti berapa kali makan di luar jam makan, apakah makanan yang dikonsumsi di luar jam makan, berapa banyak makanan yang dikonsumsi saat makan, serta berapa lama waktu yang anak gunakan saat makan utama dan di luar makan utama. 7. Mengisi pengalaman tentang kesehatan gigi. Pada kunjungan berkala, menanyakan kembali apakah anak sudah teratur menyikat giginya. Apabila belum, dilakukan DHE kembali. Kemudian, menanyakan kembali apakah kebiasaan buruk sebelumnya sudah terkoreksi. 8. Mencatat keluhan utama dan riwayat sakit. Pada kunjungan berkala, menanyakan kembali apakah ada keluhan baru yang dialami anak dalam waktu 3 bulan terakhir. Sembilan, melakukan pemeriksaan sekitar mulut. Pada kunjungan awal dan kunjungan berkala, dilakukan pemeriksaan pada 1. Bentuk muka. Dilakukan pemeriksaan apabila ada kelainan seperti abses. 2. Kelenjar getah bening. 3. TMJ. Dilakukan bila ada kelainan dalam waktu 3 bulan terakhir. 4. Apakah terdapat keluhan lain atau keadaan pasien yang tidak normal? Saat kunjungan berkala, dilakukan pemeriksaan sekitar mulut seperti bentuk muka, dilihat apakah simetris atau ada pembengkakan. Pada pasien, bentuk muka simetris dan tidak ada pembengkakan. Pemeriksaan kelenjar getah bening dilakukan dengan mempalpasi menggunakan ujung 3 jari. Pada pasien ditemukan normal, yakni tidak teraba dan tidak sakit. Pemeriksaan TMJ dilakukan dengan menginstruksikan pasien membuka dan menutup mulut. Pada pasien ditemukan normal. 10. Pemeriksaan rongga mulut. Pemeriksaan jaringan lunak mulut dimulai dengan pemeriksaan bibir. Dilakukan palpasi pada daerah bibir untuk melihat adanya pembengkakan, perubahan warna, atau apakah terdapat lesi. Pada pasien ditemukan normal. Pemeriksaan mukosa labial dan bukal dilakukan untuk melihat apakah terdapat perubahan warna atau lesi. Pada pasien ditemukan normal. Pemeriksaan gingiva dilakukan dengan inspeksi dan palpasi untuk melihat adanya tanda inflamasi, perubahan warna, ukuran, atau keberadaan lesi. Pada pasien ditemukan adanya sedikit peradangan di sekitar regio anterior bawah.
Pemeriksaan palatum dilakukan secara visual untuk melihat ada atau tidaknya keberadaan lesi pada pasien ditemukan normal. Pemeriksaan lidah dilakukan dengan menginstruksikan pasien untuk menjulurkan lidah. Dilakukan pemeriksaan melihat adanya pembengkakan, perubahan warna, atau keberadaan lesi pada pasien ditemukan normal. Pemeriksaan tonsil dilakukan dengan melihat secara visual apakah terdapat pembesaran atau tidak pada pasien ditemukan normal. Pemeriksaan rongga mulut selanjutnya yaitu pemeriksaan skor plak. Pada kunjungan berkala, gigi yang diperiksa dipakaikan disclosing solution, kemudian pasien diinstruksikan untuk berkumur dan dilihat gigi mana yang masih terdapat disclosing solution. Kemudian dilakukan pemeriksaan kembali status kebersihan rongga mulut anak untuk melihat apakah semakin baik, tetap, atau semakin buruk. Pemeriksaan kebersihan rongga mulut anak dilakukan dengan disclosing solution untuk melihat skor plak. Pada saat kunjungan berkala, ditemukan OHIS pasien dalam kategori sedang, sehingga perlu dilakukan DHE kembali. Dokter gigi melakukan DHE kembali pada anak. Oh, it's what I'm living for. Say I'll never waste my time. I'm all you want. Oh, yeah, we live it up. I know for sure that I'll always be yours. Setelah dilakukan DHE kembali, pasien kemudian melakukan penyikatan gigi sesuai instruksi yang diberikan oleh dokter gigi. 11. Pemeriksaan gigi. Pada saat kunjungan berkala, pemeriksaan gigi dimulai dari gigi belakang kanan atas ke depan dan belakang kiri atas, kemudian dilanjutkan gigi belakang kiri bawah ke depan dan belakang kanan bawah. Pemeriksaan gigi yang dilakukan adalah melihat kondisi tambalan gigi sebelumnya, apakah masih dalam kondisi baik atau tidak. Apakah terdapat karies sekunder di sekitar tepi tambalan? Apakah ada karies baru pada gigi atau permukaan gigi? Apakah ada kegoyangan gigi secara fisiologis yang perlu dilakukan pencabutan gigi? Serta melihat kondisi gigi yang sedang erupsi atau baru erupsi. Pemeriksaan gigi dimulai dari gigi belakang kanan atas, dilanjutkan ke depan dan ke belakang kiri atas. Pada pasien ditemukan karies sekunder pada gigi 55, tambalan lepas pada gigi 54, karies baru di oklusal mesial pada gigi 64, karies sekunder pada gigi 65, dan tambalan lepas pada gigi 26. Pemeriksaan gigi dilanjutkan ke gigi belakang kiri bawah, lalu ke depan dan belakang kanan bawah. Pada pasien ditemukan soket bekas pencabutan gigi 75, 72, 82, 84, 85 telah menutup sempurna.
Setelah dilakukan pemeriksaan berkala, ditemukan pemeriksaan sekitar mulut normal, pemeriksaan jaringan lunak mulut normal. Pada gingiva, ditemukan gingivitis pada sekitar regio anterior bawah. Pemeriksaan gigi 55 karies sekunder, dilakukan restorasi kembali. Gigi 54 tambalan lepas, dilakukan restorasi kembali. Gigi 64 karies baru, dilakukan restorasi. Gigi 65 karies sekunder, dilakukan restorasi kembali. Gigi 26 tambalan lepas, dilakukan restorasi kembali. Soket bekas pencabutan gigi 72, 82, 75, 84, dan 85 telah menutup sempurna. Diindikasikan untuk rencana pembuatan space maintainer fungsional. Terdapat kalkulus pada gigi anterior rahang bawah. Tidak terdapat gigi goyang secara fisiologis yang membutuhkan pencabutan. Kebersihan rongga mulut atau OIS pasien sedang, yakni diperlukan DHE dan oral profilaksis kembali. Dibutuhkan 2-3 kali kunjungan sampai perawatan selesai, kemudian kontrol kembali setelah 3 bulan. Instruksi pasca kontrol berkala. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, kurangi konsumsi makanan dan minuman manis, rutin berkunjung ke dokter gigi untuk melakukan pemeriksaan berkala setiap 3 bulan sekali karena resiko karies tinggi. Apabila dalam pemeriksaan berkala kita temukan karies baru ataupun ada gigi sulung yang harus kita cabut, maka kita lakukan rencana terapi ke depannya. Dan kita lakukan terapi tersebut dengan menghitung berapa kunjungan yang harus dilakukan pada seorang anak. Demikian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi anak profesi maupun dokter gigi secara umum. Saya Dr. Gigi Esi Oktiara, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.